Ada yang ingat nggak? Kasus ini cukup heboh saat itu, tepatnya sekitar bulan Juli di tahun 2020. Seorang karyawan Telkomsel di Surabaya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah mencuri dan menyebarkan data Denny Siregar. Pegawai Telkomsel berstatus outsourcing itu disangka melanggar UU ITE dan UU Kependudukan. Si pelaku yang bertugas sebagai customer service menerima hukuman penjara 10 tahun dan denda 1 miliar akibat perbuatannya tersebut. Menurut Anda, apa nih poin penting dari kasus ini? Poinnya adalah perusahaan sebesar Telkomsel saja masih bisa kecolongan dengan tindakan yang dilakukan oleh karyawannya yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak termasuk perusahaan yang nama baiknya ikut terekspos ke publik. Nah, sebenarnya Telkomsel sudah memberlakukan aturan-aturan yang cukup ketat untuk menghindari dan meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Namun, kenapa masih bisa terjadi ya hal seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah perusahaan yang tidak bisa mengecek karakter karyawannya satu persatu pada saat rekrutmen. Nah, untuk itu saya akan membeberkan rahasia-rahasia rekrutmen perusahaan yang bisa membantu Anda, pemilik perusahaan, untuk memilih karyawan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Seperti apa rahasianya? Simak sampai habis. Halo, kembali lagi dengan Dila di sini. Selamat datang kembali di channel 1000 yang akan selalu menyajikan konten-konten menarik seputar dunia rekrutmen dari sudut pandang ilmu grafologi. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh banyak pihak tentang dunia rekrutmen. Ternyata, rekrutmen itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini kasus lama yang cukup menarik untuk kita bahas. Pada tahun 2020, ada sebuah perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia yang mengalami kasus yang cukup menghebohkan, di mana seorang karyawan mereka di Surabaya terlibat dalam pencurian data pribadi seorang penggiat media sosial. Apa yang salah di sini? Yuk coba kita lihat dulu kasus ini secara menyeluruh. Menurut berita yang kami kumpulkan, kasus ini dimulai ketika seorang karyawan Telkomsel di Surabaya yang bekerja sebagai customer service mencuri dan menyebarkan data pribadi Denny Siregar di media sosial. Kemudian polisi menangkap dan menetapkannya sebagai seorang tersangka dan pelaku yang terancam hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Nah, setelah kasus ini terungkap, akhirnya Direktur Utama Telkomsel saat itu, Setianto Hantoro, memberikan pernyataan bahwa mereka akan memperketat proses rekrutmen dan terus melakukan evaluasi SOP untuk kedepannya. Kasus ini hanya disebabkan oleh satu karyawan saja. Namun, dampaknya dapat mempengaruhi nama baik perusahaan, di mana Telkomsel adalah salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nama baiknya bisa saja tercoreng karena kasus ini. Sebab perannya sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang seharusnya bisa melindungi data penggunanya, malah melakukan kesalahan seperti ini. Lalu, apakah perusahaan tidak melakukan sesuatu? Nggak juga. Telkomsel tentu sebagai perusahaan yang besar yang sangat profesional, mereka telah memilih aturan-aturan profesional serta membuat SOP yang dianggapnya menjadi prosedur terbaik yang bisa dibuat oleh perusahaan. Kemudian kenapa ya kasus seperti ini masih bisa terjadi? Kuncinya adalah di pelaku dan mungkin di proses rekrutmennya. Apakah proses rekrutmennya salah? Tidak bisa juga kita menyebut proses rekrutmennya yang salah. Hanya saja mungkin ada tahapan-tahapan yang lebih efektif untuk melihat seperti apa karakter, kepribadian, dan potensi serta nilai plus dari calon karyawan yang bisa diintip saat rekrutmen. Namun, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa dapat belajar dari kasus ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tahapan rekrutmen di berbagai perusahaan. Nah, salah satu solusi yang menarik untuk kita bahas adalah ilmu grafologi. Apa itu ilmu grafologi? Jadi, grafologi ini adalah sebuah ilmu analisa karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan dan tanda tangannya. Bagaimana grafologi ini menjadi alat yang berguna dalam memilih karyawan yang tepat? Nah, mari kita lihat contoh nyata dari kasus tadi. Misalnya nih, seorang karyawan untuk penempatan sebagai customer service. Tanda apa saja sih yang dibutuhkan yang idealnya dimiliki oleh seseorang untuk posisi customer service? Nah, kalau dalam grafologi, biasanya yang pertama biasanya kita lihat dari minat sosial yang tinggi. Nah, tanda-tanda yang paling ideal yang dimiliki oleh seorang customer service adalah dia memiliki minat sosial yang tinggi. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa tanda pada tulisannya. Yang pertama, misalnya dia adalah memiliki tanda responsiveness, yang bisa kita lihat dari bentuk kemiringan tulisannya yang ke arah kanan. Semakin kanan tulisannya, semakin responsif lah dia, dan semakin hangatlah orangnya. Tapi jangan terlalu kanan juga ya, kalau kanan banget nanti jadinya impulsif.
Nah, yang kedua juga ada tanda-tanda itu untuk melihat orangnya ekstrovert apa enggak. Jadi dilihat dari tulisannya yang ukurannya medium ke besar. Nah, kalau ukuran tulisan itu menunjukkan minat sosial seseorang. Jadi semakin besar hurufnya, tulisannya, maka dia akan memiliki minat sosial yang cukup tinggi. Itulah akan kita butuhkan bagi seorang customer service. Kemudian selanjutnya lagi ada yang dibutuhkan oleh customer service adalah biasanya hurufnya bulat-bulat. Artinya ia memiliki pendekatan emosi yang cukup baik, dia memiliki empati yang cukup bagus. Nah, itu akan dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan orang-orang. Dan yang terakhir, tanda yang juga harus dimiliki oleh seorang customer service adalah memiliki jarak antar kata yang tidak terlalu jauh. Karena orang yang memiliki tulisan seperti ini menyukai dan senang untuk terlibat dengan orang lain. Nah, sebenarnya bukan itu aja sih. Nah, diantaranya misalnya adalah tanda diplomasi atau diplomatis. Nah, diplomasi ini dilihat dari ukuran tulisan yang semakin ke arah kanan yang semakin mengecil. Ini menunjukkan kemampuan diplomatis dari seseorang. Nah, dia mampu menyampaikan pesan-pesan yang ingin dia sampaikan secara diplomatis tanpa menimbulkan konflik. Nah, kemudian idealnya juga seorang customer service memiliki bakat berbicara atau kita istilahnya talkativeness. Nah, hal ini dilihat dari huruf A dan O-nya yang terbuka serta tulisannya yang fluid, yang mengalir, fleksibel. Ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam hal verbal dan dia mudah dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian tanda yang juga kita harapkan untuk muncul dari seorang customer service adalah tanda dignity. Kalau dignity ini kita lihat dari huruf D dan T-nya yang retrace, yang berulang ditimpa seperti ini. Nah, seorang dengan dignity adalah seorang yang berpegang teguh kepada kode etik. Dia senang menampilkan yang terbaik kepada orang lain. Nah, biasanya orang dengan dignity ini berpenampilan dan berperilakunya proper. Jadi bagus apa yang ditunjukkan ke orang itu kayak dignified kayak gitu, kayak bangsawan lah kayak gitu. Yang terbaik yang dia berikan. Nah, tentu ini akan sangat mendukung. Soalnya seorang customer service harus mampu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, mewakili perusahaan sebagai orang terdepan yang berhadapan dengan customer-nya. Ia akan menjadi wajah perusahaan dan memberikan gambaran perusahaan terbaik kepada customer-nya. Nah, di sini sudah sedikit tergambar ya bagaimana grafologi bisa membantu perusahaan dalam menemukan sumber daya manusia yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Lalu bagaimana jika kita berkaca pada kasus tadi? Tanda apa sih yang harus kita cari atau hindari dari seorang customer service agar kasus seperti di Telkomsel tadi nggak terulang? Nah, maka selain dari mencari apa saja yang kita butuhkan dari suatu posisi, berarti kita juga harus mencari apa yang tidak boleh ada dari suatu posisi, khususnya yang customer service ini. Maka hindari calon karyawan dengan, kalau dari segi grafologi, maka hindarilah calon karyawan dengan tulisan yang banyak tanda negatifnya. Misalnya nih, ada tanda-tanda decisiveness, dilihat dari huruf A dan O yang double loops. Ini menunjukkan seseorang yang bisa saja menyesatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang ia mau, tapi dengan cara yang curang. Nah, kemudian ada juga tanda negatif lainnya seperti misalnya margin yang berantakan. Marginnya tuh kadang di sini, kadang ke tengah, kadang ke tepi. Unpredictable, kita nggak tahu kapan dia mau mulai marginnya, mulai tulisan itu dari mana. Nah, ini biasanya menunjukkan seseorang yang tidak menghargai peraturan, tidak menghargai rules yang sudah ada. Nah, berarti itu kan kurang bagus juga. Itu harus kita hindari. Tapi untuk ngelihat tanda-tanda negatif ini nggak cuma dari dua itu aja, sebenarnya banyak sih tanda-tanda lain dan harus saling dilengkapi. Jadi nggak boleh ya cuma dari satu atau dua tanda saja. Nah, tapi ini akan sangat panjang jika kita harus jabarkan satu persatu. Jadi jika Anda ingin tahu lebih jelas tentang apa aja sih tanda-tanda yang harus dihindari saat melakukan rekrutmen, coba tulis di kolom komentar. Kalau misalnya banyak yang bilang, wah saya butuh nih apa aja yang harus dihindari, nanti akan kita bahas di topik berikutnya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke bahasan kita kali ini. Berkaca dari kasus seperti yang disebutkan di awal tadi, kita bisa belajar untuk mengintegrasikan ilmu grafologi dalam tahapan rekrutmen. Ini bukan hanya tentang memeriksa kualifikasi dan pengalaman, tapi juga untuk memahami karakter dan kepribadian calon karyawan melalui bagaimana cara mereka menulis, dari tulisan mereka nanti brand writing seperti apa. Misalnya nih, nah grafologi ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk melihat potensi bakat seseorang. Ilmu grafologi jika dimanfaatkan untuk kebutuhan rekrutmen bisa digunakan untuk melihat potensi bakat yang dimiliki oleh seseorang. Dengan melihat tanda-tanda pada tulisannya, perusahaan bisa menempatkan calon karyawan atau karyawan yang sudah bertahun-tahun mengabdi perusahaan tersebut untuk ditempatkan di posisi yang sesuai dengannya dan akan membuat kinerjanya menjadi semakin baik dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk perusahaan. Yang kedua, grafologi bisa melihat
indikasi negatif dari calon karyawan. Dengan grafologi, perusahaan yang sedang melakukan rekrutmen bisa melihat lebih awal indikasi karakter dan kepribadian yang buruk sebelum terlambat. Semua perusahaan pasti ingin sumber daya manusia yang terbaik untuk membangun perusahaannya. Nah, jika salah memilih, maka bukan yang terbaik yang didapatkan oleh perusahaan, melainkan sebaliknya. Yang ketiga, grafologi bisa mengurangi dampak buruk di masa depan saat memilih SDM yang salah. Belajar dari kasus-kasus seperti tadi, perusahaan bisa memanfaatkan grafologi untuk mengintip apa saja sih dampak negatif yang bisa saja terjadi dengan memilih dan menyeleksi calon karyawan terbaik dengan cara yang efektif dan efisien. Bayangkan saja, kasus-kasus seperti tadi bisa menimpa siapapun tanpa mengenal waktu. Nah, dan dengan grafologi, Anda sebagai pemilik perusahaan bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk perusahaan di masa depan. Ini akan sangat membantu proses seleksi dan rekrutmen suatu perusahaan dalam mencari karyawan yang tidak hanya tepat secara skill, namun juga tepat dan cocok dengan budaya perusahaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana harus menemukan ilmu grafologi ini untuk diterapkan di perusahaan Anda? Sebagai pemilik perusahaan atau pemilik bisnis, Anda bisa belajar ilmu grafologi melalui LKP Grafologi Indonesia. Kenapa harus belajar di Grafologi Indonesia? Karena LKP Grafologi Indonesia menerapkan pendekatan yang holistik dalam menganalisa karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan tangannya. Selain itu, LKP Grafologi Indonesia juga sudah berstandar internasional dengan mengadaptasi grafologi yang dikembangkan oleh Kairos International School of Handwriting Analysis. Nah, LKP Grafologi Indonesia juga menjadi satu-satunya lembaga pendidikan grafologi yang terdaftar di bawah Dinas Pendidikan Indonesia. Dan terakhir, di LKP Grafologi Indonesia ini, Anda akan dibimbing secara sistematis dengan penyampaian materi yang mudah dipahami. Bagaimana? Tertarik? Anda bisa belajar grafologi dengan mengunjungi link di bawah ini ya. Oke, sebelum kita akhiri episode kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan khusus untuk Anda pengusaha atau pemilik bisnis dan perusahaan. Selalu gunakan cara terbaik untuk membangun perusahaan Anda. Salah satunya adalah dengan memilih sumber daya manusia yang tepat yang bisa bersama-sama dengan Anda membangun perusahaan ke arah yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk di-like dan di-share sebanyak-banyaknya pada orang di sekitar Anda supaya bisa bermanfaat juga bagi mereka. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya Anda terus bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.